Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait reaksi oksidasi, bilangan oksidasi. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita tinjau terlebih dahulu indikator yang ada di bawah ini. Indikatornya yaitu siswa dapat menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur dalam senyawa maupun dalam ion. Selanjutnya kita akan membahas terkait reaksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa cek gambar-gambar yang ada di samping. Yang pertama yaitu buah apel. Buah apel bisa apel merah, bisa apel hijau. Misalkan kalian iris menjadi dua bagian, kalian taruh di ruangan terbuka, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi yaitu daging buah apel yang asal mulanya warnanya putih berubah menjadi kecoklatan. Mengapa demikian? Hal itu bisa terjadi karena di dalam daging buah apel yang mengandung enzim polifenol bereaksi dengan oksigen luar mengakibatkan reaksi oksidasi mengakibatkan daging buah menjadi warna kecoklatan. Nah, jadi warna kecoklatan itu adalah hasil dari reaksi oksidasi apel dengan udara yang ada di luar. Contoh yang kedua, di situ ada paku yang mengalami perkaratan. Paku yang asal mulanya berwarna putih keabu-abuan tanpa mendapatkan perlakuan lama-kelamaan juga akan mengalami reaksi oksidasi karena paku bereaksi dengan udara luar, bereaksi dengan oksigen luar, maka akan mengalami perkaratan sehingga warnanya berubah menjadi merah bata. Kemudian contoh yang ketiga di situ ada pintu gerbang dari besi yang juga mengalami perkaratan. Hampir sama dengan kasusnya paku. Ya, di situ pagar besi yang berada di luar lama-kelamaan bereaksi dengan oksigen, bereaksi dengan udara, kemudian kena hujan, lama-kelamaan juga akan mengalami oksidasi, mengakibatkan pagar besinya juga mengalami perkaratan. Itu beberapa contoh reaksi oksidasi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita belajar terkait bilangan oksidasi atau yang disingkat dengan Bilox. Bilox adalah muatan dari suatu unsur, entah itu positif maupun negatif. Ada beberapa aturan. Bilangan Bilox, bilangan oksidasi. Yuk kita simak di bawah ini. Selanjutnya kita akan menentukan bilangan oksidasi dari beberapa aturan. Aturan yang pertama yaitu bilangan oksidasi dari suatu unsur bebas molekul unsur dan suatu senyawa di situ memiliki nilai sama dengan 0. Misalkan di sini unsur bebas misalkan Na sendiri, kemudian C sendiri, Cu, Fe, Na memiliki nilai sama dengan 0. Kemudian molekul unsur yaitu dari satu unsur yang memiliki nilai sama dengan 2 seperti H2O2, Cl2 juga memiliki nilai sama dengan 0. Selanjutnya senyawa contohnya di sini ada HCl, H2S, kemudian H2SO4 terdiri dari beberapa unsur dari suatu proses reaksi kimia, semuanya ini juga sama dengan 0. Aturan yang kedua yaitu bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Misalkan di sini ion monoatom berarti ionnya terdiri dari 1. Misalkan di sini Na+, maka nilainya juga plus 1. Di sini Ca2+, maka nilainya juga memiliki nilai plus 2. Cl-, di sini muatannya -1, maka nilainya juga -1. Selanjutnya ion poliatom. Poli berarti banyak dari beberapa atom. Misalkan di sini ada NH4+. NH4+ sendiri itu memiliki muatan sebesar plus 1. Kemudian di sana ada SO4 2-, maka SO4 itu sendiri memiliki muatan -2. PO4 3-. Untuk ion poliatom ini sendiri, kelompok ini memiliki nilai -3. Selanjutnya untuk aturan yang ketiga, di mana bilangan oksidasi yang terdapat di golongan 1A pasti dia memiliki Bilox sama dengan plus 1.
Untuk golongan 2A dia memiliki bilox plus 2, dan golongan 3A dia memiliki bilox plus 3. Jadi kalian wajib hafal golongan 1A, 2A, dan 3A, dimana di situ unsur-unsurnya pasti sudah memiliki nilai tersendiri. Misalkan di sini contohnya bilangan oksidasi unsur Na. Kita tahu Na itu adalah dari golongan 1A. Na di dalam NaCl, di dalam Na2SO4 maupun Na2O dia memiliki bilox plus 1. Kemudian bilangan oksidasi unsur Ca. Ca yaitu kalsium. Ca sendiri itu masuknya di golongan 2A. Misalkan Ca dari senyawa CaCl2, CaSO4, CaO. Nah, masing-masing Ca ini sendiri yaitu yang didahulukan karena dia memiliki bilox lebih dari bilox yaitu plus 2. Begitu juga dengan bilangan oksidasi Al pada unsur golongan 3A. Nah, di golongan 3A misalkan aluminium dia juga memiliki nilai plus 3. Makanya dari itu kalian wajib menghafalkan unsur-unsur dari golongan 1A, 2A, 3A karena dia itu sudah memiliki nilai paten biloxnya tersendiri, entah itu 1, 2 maupun 3. Selanjutnya aturan yang keempat. Di situ unsur golongan 6A pada senyawa biner. Maksudnya biner itu dari 2 unsur atau 2 atom, di mana 6A sendiri kalian juga harus hafal unsur-unsurnya. Misalkan di sini unsur S termasuknya golongan 6A. Di sini 6A seharusnya. 6A ya, bukan 7A. Dia memiliki nilai min 2. Tadi Na plus 1, supaya sama dengan 0, 1 kali 2 supaya sama dengan 0, maka S nya berapa? Sama dengan min 2. Selanjutnya unsur golongan 7A. Nah, 7A sendiri kalian tahu pada senyawa biner ya, pada senyawa biner itu sama yang tadi dari 2 atom nilainya min 1. Misalkan di sini contohnya unsur Cl pada NaCl. Kita tahu tadi bahwa NaCl kalau digabung suatu senyawa itu sama dengan 0. Na nya sendiri yaitu plus 1 ditambah berapa supaya sama dengan 0, maka Cl nya sendiri itu nilainya min 1. Misalkan MgCl2, Mg sendiri tadi biloxnya plus 2 kali berapa supaya sama dengan 0, berarti 2 kali min 1, berarti Mg itu sendiri tadi biloxnya plus 2, sementara Cl nya yaitu Cl nya nilainya min 1 gitu. Untuk aturan bilox yang selanjutnya yaitu yang nomor 5, secara umum H itu memiliki nilai plus 1, tapi untuk senyawa hidrida dia memiliki nilai min 1. Nah, untuk H pada H2O, pada HCl, pada H2S, nah ini itu hanya memiliki bilox sama dengan plus 1. Tapi kalau misalkan H itu bereaksi dengan golongan 1A, kita tahu 1A dia sudah memiliki bilox plus 1, maka hanya berapa nilainya supaya sama dengan 0, maka nilainya min 1. Maka di sini senyawa hidrida itu apabila unsur H bereaksi dari golongan 1A, 2A maupun 3A, maka hanya bernilai min 1. Kemudian aturan yang ke-6, bilangan oksidasi oksigen secara umum atau non peroksida O itu memiliki nilai min 2. Misalkan di sini pada H2O kita tahu tadi H hanya kan plus 1 dikali 2 plus 2 ditambah berapa supaya sama dengan 0, maka O nya sendiri berapa nilainya, yaitu min 2. Namun pada senyawa peroksida yaitu nilainya min 1. Misalkan di sini H2O2 itu sendiri adalah senyawa peroksida. Jadi yang didahulukan itu adalah nilainya O
O. O di sini min 1. Min 1 kali 2 min 2 ditambah hanya berapa? Hanya plus 1. Plus 1 kali 2 2 min 2 sama dengan 0. Kemudian BaO2. O nya sendiri min 1. Min 1 kali 2 min 2 ditambah BA. BA kita tahu dia dari golongan 2A. 2A berarti kan plus 2. Plus 2 min 2 sama dengan 0. Nah, itu beberapa aturan penentuan biloks dari suatu unsur, atom, molekul maupun suatu senyawa. Untuk lebih lanjutnya ada beberapa contoh dalam pengerjaan soal biloks. Selanjutnya kita akan menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur dari senyawa berikut ini. Di sini ada beberapa contoh, yaitu ada HCl, suatu senyawa, kemudian NaCl, yaitu suatu senyawa, H2SO4 suatu senyawa, dan Cr2O72- ini merupakan ion, bukan suatu senyawa ya. Kita cari masing-masing unsurnya, biloksnya itu berapa. Nah, yang pertama sendiri yaitu ada HCl. HCl itu sendiri yang perlu didahulukan yaitu hanya terlebih dahulu, di mana H itu sendiri biloksnya tadi berapa secara umum? Plus 1. Nah, kita tahu tadi suatu senyawa ini semuanya berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Maka 1 ditambah berapa supaya 0? Maka Cl-nya berapa? Min 1. Hanya plus 1. Gitu ya. Kemudian yang B di sini ada senyawa NaCl. Kita tahu bahwa apabila ada golongan 1A, 2A maupun 3A yang perlu didahulukan yaitu adalah golongan-golongan tersebut. Di sini ada Na. Nah, Na kita tahu bahwa dia dari golongan 1A, maka yang perlu didahulukan yaitu biloksnya Na. Maka nilainya plus 1. Kita tahu senyawa semuanya ini sama dengan berapa? Sama dengan 0. Maka plus 1 ditambah berapa supaya sama dengan 0? Berapa? Yaitu min 1. Jadi Cl-nya itu min 1, Na sendirinya yaitu plus 1. Itu ya. Kemudian yang C, H2SO4. Di sini yang perlu didahulukan yaitu unsur H-nya. Ya, kita tahu bahwa biloksnya plus 1. O tadi secara umum berapa? Min 2. Maka kita tinggal mencari S-nya. S-nya berapa? Dengan cara mengalihkan. Ya, cara mengalihkan. 1 kali 2 berapa? 2 ditambah S di sini kan 1, berarti 1 S ya, ditambah biloksnya O berapa? Min 2 kali 4 ya. Di sini saya jabarkan saja ya, di sini bilok 1 kali banyaknya 2 ditambah 1 kali S ditambah biloksnya min 2 dikali banyaknya 4, tadi H2S4 senyawa nilainya berapa semuanya? Sama dengan 0. 1 kali 2 ditambah S ditambah berapa? Min 8 sama dengan 0. S ditambah min 8 tambah 2 berapa? Min 6 sama dengan 0. S berapa? Jadinya sama dengan plus 6. Jadi untuk unsur H-nya itu plus 1, S-nya sama dengan plus 6, sementara O-nya yaitu biloksnya min 2. Gitu untuk yang penyelesaian poin C. Kemudian untuk penyelesaian yang D yaitu Cr2O72-. Yang perlu didahulukan yang mana? Yaitu yang O. Kita tahu bahwa nilainya berapa? Min 2. Untuk Cr2O72- ini termasuknya ion poliatomik. Ya, ion poli karena lebih dari 1. Caranya sama, yaitu kita belum tahu ya biloksnya Cr itu berapa. Maka 2 kali biloksnya Cr ditambah 7 dikali biloksnya O min 2 sama dengan, nah ini muatannya berapa? Bukan 0 ya, tapi muatannya sama dengan min 2. Berarti kemudian 2 Cr ditambah 7 kali min 2 berapa?
min 14 sama dengan min 2. 2Cr sama dengan min 2, pindah ruas jadi 14, kemudian 2Cr sama dengan 12. Cr sendiri berarti berapa? 12 bagi 2 sama dengan 6 ya, berarti plus 6. Untuk bilox plus maka harus didahului tanda plus. Jadi untuk Cr sendiri biloxnya plus 6, untuk O sendiri yaitu nilainya min 2. Gitu ya, itu beberapa contoh soal untuk mengerjakan bilangan oksidasi dari suatu unsur, dari suatu senyawa maupun dalam ion.